Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Welcome to English learning class MTSN 8 Ngawi. Before learning English, let's pray to Allah Subhanahu wa taala. May Allah give us ease in learning English. Amin amin ya rabbal alamin. During the COVID pandemic 19, please take care of your health by washing your hand frequently, wearing a mask, and keeping the distance. In this occasion, I'd like to talk about asking for intention and purpose to do an activity and stating intention and purpose to do an activity. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian baik-baik semua. Selamat datang di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris dari MTS Negeri 8 Kabupaten Ngawi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan di dalam belajar pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selama pandemi COVID-19 ini, tolong jagalah kesehatan kalian dengan cara sering mencuci tangan kalian, memakai masker, dan menjaga jarak. Di dalam kesempatan hari ini, saya ingin membicarakan tentang bagaimana menanyakan maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyatakan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menerapkan ungkapan menanyakan maksud dan tujuan dan menyatakan maksud dan tujuan dalam melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulis. Di dalam percakapan sehari-hari, pasti orang yang satu bertanya dan yang lainnya menjawab. Sekarang, bagaimana cara menanyakan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan dan menjawabnya? Yang pertama adalah menggunakan kata tanya what, artinya apa, yang diikuti oleh kosakata yang berhubungan dengan keinginan, maksud dan tujuan. Di antaranya adalah kata wants, artinya ingin, intention, artinya niat atau keinginan, plans, rencana, goal or purpose, artinya tujuan. Examples atau contoh-contoh dalam kalimat untuk menanyakan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan. Yang pertama menggunakan kata want. What do you want to achieve at the end of this program? Apa yang ingin kamu capai di akhir program ini? Kedua, menggunakan kata intention. What's your intention to collect this book? Apa keinginan kamu mengoleksi buku-buku ini? Ketiga, menggunakan kata plans. What are your plans this afternoon? Apa rencanamu nanti sore? Keempat, menggunakan kata goal. What's your goal by joining photography extracurricular? Apa tujuanmu mengikuti ekstra fotografi? Kelima, menggunakan kata purpose. What is the other purpose in writing this text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Nah anak-anak, contoh-contoh tadi adalah contoh bertanya atau menanyakan tentang maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan kepada orang lain ataupun teman kalian. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan?
Hal ini tidak terlepas dari pertanyaan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan di atas, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita perhatikan. Nah, sekarang perhatikan tabel ini anak-anak. Kolom di sebelah kiri adalah asking for intention and purpose to do an activity, yaitu menanyakan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan. Sedangkan kolom di sebelah kanan adalah stating intention and purpose to do an activity, adalah menyatakan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi, mari kita perhatikan dalam menyatakan maksud dan tujuan adalah menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom sebelah kiri. Contohnya, what do you want to achieve by the end of this program? Apa yang ingin Anda capai di akhir program ini? Maka untuk menyatakan maksud dan tujuannya adalah I want to be able to speak English fluently. Saya ingin dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Contoh yang kedua, what is your intention to collect this book? Jawabnya adalah I intend to make a small library at my home. Saya bermaksud membuat perpustakaan kecil di rumah saya. Yang ketiga, what are your plans this afternoon? Apa rencana kamu nanti sore? I plan to visit my uncle this afternoon. Saya merencanakan untuk berkunjung ke rumah paman nanti sore. Keempat, what's your goal by joining photography extracurricular? Apa tujuan kamu mengikuti ekstrakurikuler fotografi? Maka jawabnya, I want to be a professional photographer. Saya ingin menjadi fotografer profesional. Yang kelima, what is the other purpose in writing this text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Maka jawabnya, he want to entertain the readers. Dia ingin menghibur pembaca. Jawaban-jawaban tadi merupakan jawaban alternatif. Kalian bisa menyatakan maksud dan tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi kapan dan di mana suatu pertanyaan itu dinyatakan. Contoh, what are your plans this afternoon? Apa rencana kamu nanti sore? Kalian bisa menjawab, I plan to visit my uncle this afternoon. Atau mungkin kalian bisa menjawab, I plan to go fishing. Atau yang lain, I plan to watch TV, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, untuk menyatakan maksud dan tujuan, kita dapat menggunakan will atau be going to, yang artinya akan. Perhatikanlah tabel berikut. Kolom yang di sebelah kiri adalah untuk menanyakan maksud dan tujuan. Sedangkan kolom di sebelah kanan adalah menyatakan maksud dan tujuan. Contoh-contoh dalam kalimat yang menggunakan kata will. What book will you borrow from the library? Buku apa yang akan kamu pinjam dari perpustakaan? Maka jawabnya, I will borrow an English story book. Saya akan meminjam buku cerita berbahasa Inggris. Yang kedua, what will you do in the hall? Apa yang akan kamu lakukan di aula? Jawabnya, I will see the dance performance. Saya akan melihat pertunjukan tari. Sedangkan yang menggunakan be going to, contoh dalam kalimat, what are you going to do this afternoon? Apa yang akan kamu lakukan nanti sore? Jawabnya, I'm going to attend an English course. Saya akan mengikuti kursus bahasa Inggris. Yang kedua, what are you going to do with the pipes? Apa yang akan kamu lakukan dengan pipa-pipa ini? Jawabnya, I'm going to make vegetable pots using hydroponic method. Saya akan membuat pot sayuran menggunakan metode hidroponik. Sekali lagi anak-anak, dalam menyatakan maksud dan tujuan,
adalah merupakan jawaban alternatif dari pertanyaan yang menyatakan maksud dan tujuan. Kalian bisa menjawab sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Yang ketiga, untuk menanyakan maksud dan tujuan, kita bisa menggunakan kata tanya what for bla 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 atau what bla 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 for, yang artinya untuk apa. Examples atau contoh-contoh dalam kalimat. What for do you come here? Atau what do you come here for? Dan untuk menyatakan maksud dan tujuan, kita bisa menjawabnya dengan I'd like to meet your father. Saya ingin bertemu dengan ayah kamu. Atau I'd like to borrow your motorcycle. Saya ingin meminjam sepeda motormu. Atau I need your help. Saya butuh bantuan kamu. Nah. Yang keempat, untuk menanyakan maksud dan tujuan, kita bisa menggunakan kata tanya why bla bla bla. Artinya mengapa. Contoh dalam kalimat, why do you wear a mask every day? Contoh yang lain, why do you study hard? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam menyatakan maksud dan tujuan, kita bisa menggunakan to, artinya untuk, in order to atau so that, artinya supaya. Contoh dalam kalimat yang menggunakan to. I wear a mask every day to protect myself from COVID-19. Saya memakai masker setiap hari untuk melindungi diri saya dari COVID-19. Yang menggunakan in order to. I wear a mask every day in order to protect myself from COVID-19. Sedangkan yang menggunakan so that. I wear a mask every day so that I can protect myself from COVID-19. Saya memakai masker setiap hari supaya melindungi diri saya dari COVID-19. Anak-anak sekalian, mudahkan dalam menanyakan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan kepada orang lain atau teman-teman kalian, atau menjawab pertanyaan tersebut untuk menyatakan maksud dan tujuan melakukan suatu kegiatan. Nah, saya yakin kalian sudah memahaminya. Untuk itu kalian bisa mempraktekkan secara langsung dengan teman-teman kalian, atau chatting lewat WhatsApp group dan lain sebagainya. Namun, apabila kalian masih kurang jelas, kalian bisa mempelajarinya lebih dalam materi ajar bahasa Inggris di e-learning MTS Negeri 8 Kabupaten Ngawi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.